Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel kami Bengkel Ban Service. Nah, tutorial kita pada kesempatan pagi hari ini, di sini ada satu unit yaitu Pixen All, dimana ini sudah berebet parah disebabkan karena untuk injektornya ini sudah rusak ya teman-teman. Dan untuk kabel-kabelnya pun semua sudah tidak jelas lagi. Boleh kita lihat seperti sudah semuanya sambung-sambungan. Jadi dimana partner motornya meminta untuk kita akan jadikan merombak karburator untuk Pixen All ini. Ini motor datang dari kampung ya, Sidikalang, dan kebetulan juga ini adalah sudah lama tidak pakai. Jadi di sini akan kita hidupkan kembali dengan cara merombak, itu kita jadikan karburator. Jadi untuk proses untuk cara merombak karburator ini langkah pertamanya, untuk magnetnya akan kita rombak dulu. Dia menggunakan untuk toncolan magnetnya nanti akan kita rombak, dan untuk itu kita akan buka dulu untuk bagian daripada bak magnetnya nih. Oke. Kita buka babotnya. Oke, jadi setelah sudah siap kita buka untuk bak magnetnya. Untuk tampilannya seperti ini, boleh kita lihat. Jadi langkah pertama itu kita harus pastikan dulu dalam keadaan TMA ya. Posisi TMA itu untuk garis yang ada di magnet ini, dia mengarah pas ke atas ya teman-teman. Kita boleh lihat, fokuskan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk apa magnet ini yang ada untuk tempat spin magnetnya itu, dia harus berada posisi ke atas ya, posisi ke atas. Dan untuk lebih jelasnya kita boleh juga kita buka dari lubang busi nanti. Jadi setelah seperti ini, biasanya kan untuk pulsernya itu kan berada di tengah yang ada pang ini. Jadi kita bikin aja garisnya di sini untuk daerah tonjolan pulsernya ya. Tonjolan pulsernya ini berada di tengah-tengah ini ya. Itu langkahnya. Jadi setelah sudah kita bikin garisnya untuk di daerah tonjolan pulsernya ini, oke, kita garis tengahnya ini, itu nanti yang akan kita tarik ke magnetnya. Oke, kita bikin garis ke magnet dalam posisi ini harus TMA ya. Oke, seperti ini. Oke, kita boleh kasih garis di sini. Oke, garis. Oke, baru kita tarik lagi garisnya ke depan ya. Oke, setelah seperti ini, kita boleh lihat ini bekas garisan kita tadi ya, yang sudah kita kasih stabilo teman-teman. Ini boleh kita lihat yang ada garis stabilonya ini, itu yang akan kita jadikan untuk jadi patokan dari tonjolan pulsernya ya. Jadi di sini setelah sudah kita tentukan untuk tonjolan sensor pickupnya yang dari garis ini ya, ini tadi sudah kita tentukan, kita bikin garisnya yang ada di dalam packing ini, itu yang menjadi patokan kita ya, makanya kita garis ke bawah. Jadi untuk jaraknya yang dari garis ini kita tentukan di sini 20 mm ya, 20 mm. Oke, ataupun kurang lebih sekitar 15 derajat boleh ya, atau 15 derajat, tapi di sini kita gunakan 20 mm. Oke, setelah dapat untuk selisihnya, baru dari sana nanti akan kita boleh kita jelas. Oke, 20 mm teman-teman, 20 mm. Oke, kita sudah tentukan. Jadi setelah dari antara jarak sensor pickup ini kemarin 20 mm, baru setelah itu akan kita tarik mau kita pakai CDA apa, sekarang baru akan kita tentukan untuk sensor pickupnya. Jadi sini karena kita menggunakan CDA Mega Pro,
Jadi kita taruh aja 15,4 ya. Kalau untuk CD Shogun boleh juga. Untuk panjangnya itu sekitar 30-an ya, 30G gitu. Oke, 15,4. Oke, seperti itu. Oke, baru kita garis. Nanti baru akan kita lakukan untuk proses pemotongan. Nanti akan kita buang semua ini untuk tonjolan-tonjolan ini. Oke. Nah, setelah sudah siap kita potong semua untuk tonjolan magnetnya seperti ini ya. Sudah kita potong semua dari tonjolan-tonjolan magnet sebelumnya. Jadi di sini akan kita bentuk lagi, nanti akan kita bikin tonjolan. Inilah garis yang sudah kita tentukan tadi, garisnya ya. Ini garis. Jadi dari sini kemari itu yang akan kita bikin tonjolannya. Jadi di sini untuk caranya kita ambil aja bekas-bekas kampas rem sen ini. Jadi untuk magnet jangan kita langsung timbun ya. Jadi akan kita bentuk sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini akan kita potong untuk part kampas rem ini. Nah, jadi untuk bekas daripada potongan kita ini akan kita tempel di bekas yang sudah kita tentukan tadi untuk sensor pickupnya ya. Kita tentukan tadi untuk sensor pickupnya, jadi akan kita las. Jadi tinggal kita las kelilingnya ya. Jadi harus ada besi seperti ini supaya tidak merusak daripada magnetnya. Oke. Jadi setelah sudah siap kita las, dan inilah bekas apanya tadi, bekas sambungannya itu, ini dalam posisi keadaan TMA ya, yang dari garisnya ini. Jadi di sini dari titik TMA ini kita bikin dari sini jaraknya tadi kita tentukan dari sini kemari 20 mm ya teman-teman. Dari garis ini ke jaraknya ini 20 mm, dan untuk panjang sensor pickupnya di sini kita buat menjadi 15 ya, seperti itu. Jadi setelah sudah dapat seperti ini, sudah boleh kita pasang. Dan inilah untuk tampilan magnetnya yang sudah kita potong tadi semua. Oke ya, ini kita potong. Oke, ini kita rapikan tadi semua bekas-bekas lasannya. Dan setelah untuk seperti itu sudah boleh kita pasang untuk bagian pengepennya. Jadi sini teman-teman, inilah tampilannya setelah kita buka untuk tangki-tangkinya. Jadi untuk tampilannya seperti ini, dan untuk TB-nya sudah kita lepaskan. Jadi sini akan kita ganti tolak kuilnya, kita ganti juga ya. Dan untuk yang kita menggunakan di sini yaitu menggunakan kuil Poson ataupun CDI King. Dan untuk kebetulan juga di sini untuk CD-nya kita menggunakan Mega Pro ya, Mega Pro untuk panjang sensor pickupnya 15. Dan untuk ini songketnya akan kita pasang nanti, songket CD-nya. Dan di sini juga untuk karburatornya kita sudah menggunakan karburator yang bawaan motor ataupun ada di bawah outner sepeda motornya yang bekas. Oke, jadi sini teman-teman untuk proses pemasangannya, untuk proses pemasangan daripada kabelnya. Jadi untuk kabel yang merah ini, kabel merah ini akan kita jadikan menjadi kabel pulser positif
Oke, kita potong. Oke, kabel pulser positif. Dan untuk yang putihnya, yang dari pulser, itu yang akan kita menjadikan ground ataupun massa pulsernya ya. Oke, dan untuk cara pemasangannya, jadi untuk di sini yang untuk kabel biru berliris kuning itu ataupun biru berliris kayak ke kuning-kuningan ini ya akan kita jadikan untuk pulser positifnya ya. Jadi akan kita sambung ke kabel warna merah ini. Kita sambung ke warna merah ini, kita kupas, baru kita akan sambung, nanti akan kita laban. Dan untuk putihnya ini akan kita sambung ke ground ya, boleh ke bodinya langsung, boleh kita sambung nanti ke kabel yang warna hitamnya ya. Oke, ini groundnya ataupun masanya. Untuk Yamaha masanya menggunakan warna hitam. Dan untuk kabel yang orange ini, itu yang kita gunakan jadi arus 12 standby pole ya, arus standby 12 voltnya. Dan untuk kabel pink ini akan keluar dari nanti yang keluar daripada CDI ya. Jadi untuk proses pemasangan kabel songket CDI sekarang, yang dari songket CDI warna biru berliris pink atau berliris kuning, kita akan sambung ke kabel merah yang dari sensor pickup ataupun pulser dari Pixen ini, ataupun pulser positifnya ya. Oke, dan untuk yang dari CDI warna hitam ini, kabel songket CDI warna hitam, kita sambungkan ke kabel warna putih yang dari pulser untuk negatif pulser. Ini kita satukan. Jadi cara seperti ini, kita belah kabelnya, kita bentuk menyilang ya, baru kita sambung, baru kita putar, nanti akan kita solder seperti itu. Oke, dan untuk yang ini, yang orange, kita cari saja kabel warna coklat. Oke, lalu kita kupas. Untuk kabel coklatnya itu, coklat itu kabel ataupun arus 12 volt yang keluar dari kunci kontak setelah kunci kontak on ya. Berarti ini kita kupas, baru kabel yang orange ini tadi langsung kita kupas, baru kita sambung ke kabel orange-nya sebagai arus standby 12 voltnya untuk CDI. Oke, dan untuk pink ini nanti ini akan menjadi arus yang keluar dari CDI. Jadi sini untuk songket kuilnya kita potong aja warna merah ini ya, kan ini akan kita gantikan nanti jadi songket langsung ke kuil businya. Oke, kita kupas lalu kita sambung. Oke, jadi di sini nanti setelah sudah siap kita rapikan semua ini ya, kita solder, dan kita akan juga tetap melakukan penambahan yaitu untuk selasi bakar ya, supaya hasilnya lebih rapi. Oke, jadi setelah sudah siap kita rapikan semua, jadi di sini sudah kita langsung pasang aja untuk CDI-nya. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi setelah seperti ini untuk pin ini, untuk di CDI Shogun ataupun Mega Pro, untuk ini 01 ya. Jadi setelah seperti ini sudah kita langsung pasang. Untuk kabel orange tadi sudah kita pasang langsung ke kabel coklat yang dari arus keluar kunci kontaknya. Oke, seperti ini. Coba lihat, ini sudah kita solder, nanti kita tinggal ngerapikan aja. Oke, jadi setelah seperti ini kita sudah boleh. Oh, dan teman-teman, untuk yang kabel warna hitam ini, yang untuk massa daripada CD-nya, di sini sudah kita satukan dengan ke kabel hitam ya, kabel hitam bersamaan dengan kabel putih yang dari pulser tadi, massa untuk kabel pulsernya. Oke, setelah siap kita tes hidupkan kunci kontaknya. Tes di.
jadi setelah sudah siap kita pasang untuk pengepennya dan untuk karburatornya pun sudah terpasang sepertinya. Inilah karburator yang sudah siap kita pasang tadi. Oke, jadi di sini kita tinggal melakukan untuk proses untuk menghidupkan motornya. Jadi di sini karena kita belum siapkan tangkinya, di sini kita tes dengan menggunakan botol aqua ya, presiden untuk bahan bakarnya. Setelah seperti ini, kita sudah boleh langsung tes hidup seperti itu. Oke. Nih. Oke, jadi setelah sudah siap kita hidupkan enak seperti ini, untuk kabel-kabelnya dan untuk perlengkapannya sudah selesai. Jadi sini nanti untuk tugas kita terakhir tinggal nanti kita lakukan untuk perakitan tangkinya ya, mengganti daripada botol aqua ini. Jadi untuk full pumpnya nanti tinggal kita potong selang untuk full pumpnya dan sudah bisa kita lakukan untuk proses pemotornya. Oke.